Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dan Shalom. Pada pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, saya mengajak kembali kita semuanya untuk sejenak kita menyediakan waktu pada pagi hari ini untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, serta kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk mengawali pembacaan dan perenungan kita, mari kita awali di dalam doa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa, kami datang dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami menaikkan pujian serta pengucapan syukur kami. Kami kembali bersyukur buat hari yang Kau beri. Pada pagi hari ini kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami ya Allah. Kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Ini doa kami yang kami alaskan dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita berkata amin. Kita buka kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 26 sampai ayat 27. Nah, firman Tuhan menuliskan demikian. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah menjadi seorang pemenang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tepatnya hari ini ya, kita menyaksikan sebuah laga internasional yang bernama World Cup 2026, di mana ada dua negara yang lolos sampai ke final, yaitu Argentina dan Spanyol. Nah, tentu kedua laga ini adalah dua tim yang tidak bisa kita pandang sebelah mata ya, Bapak Ibu yang terkasih. Ada tokoh-tokoh besar di dunia persepak bolaan seperti ada Messi, Martinez, ya kan? Dan dari negara lain ada Yamal, dulunya ada namanya Zidane, Ronaldinho, Ronaldo. Nah, mereka ini adalah tokoh-tokoh besar di dunia persepak bolaan. Tentu untuk menjadi seorang yang besar tidak didapati secara instan. Mereka disebut seorang pemenang karena mereka melalui proses demi proses latihan yang konsisten. Bukan hanya satu dua kali saja, tetapi berkali-kali hingga mereka hidup di sana. Mereka menaruh dan menyerahkan hidup mereka, karir mereka di dunia persepak bolaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang yang percaya perlu mencontohi mereka dan kita membawa mental mereka di dalam iman kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjadi seorang pemenang perlu melalui proses demi proses yang tidak instan. Kita perlu latihan, kita perlu membiarkan proses itu terjadi dalam hidup kita. Ingat, seorang pelaut yang besar tidak dibentuk tidak di perairan yang tenang. Seorang pelaut yang besar dibentuk di laut yang ganas. Untuk menjadi seorang pemenang, engkau harus melalui proses demi proses yang tidak mudah. Engkau harus dilatih di sana. Supaya apa? Supaya engkau menjadi seorang ahli dan menjadi seorang pemenang. Dan demikianlah apa yang dikatakan oleh Paulus. Dia berkata bahwa aku bukanlah pelari
yang tidak punya tujuan, yang tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, proses latihan dan proses untuk mengendalikan atau menguasai diri ini tidak didapat hanya dengan 1-2 kali saja, tapi perlu berkali-kali dengan komitmen dan konsistensi. Barulah kita bisa memiliki mental ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya, izinkan Tuhan berproses di dalam kehidupanmu. Amin. Izinkan Tuhan melatihmu. Supaya apa? Supaya engkau menjadi seorang yang memiliki mental pemenang. Kita jangan berkata bahwa kita lebih daripada pemenang. Tuhan sudah menggantikan kita. Konteksnya beda, Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan sudah menggantikan kita dalam arti kita tidak bisa memang menanggung segala kuasa dosa dalam hidup kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita melalui kasih karunia-Nya dan kita terima dengan iman. Tapi ingat Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita sudah menerima kasih karunia Allah, kita bukan hanya hidup bermain-main dengan kasih karunia itu. Kita tidak melakukan apa-apa. Kita hidup tanpa menghasilkan buah. Tapi yang Tuhan inginkan ketika kita sudah menerima kasih karunia Tuhan itu, tiba saatnya untuk kita bertanding. Amin. Bertanding bukan untuk merebut kehidupan yang kekal, memperoleh hidup yang kekal, tapi kita bertanding untuk mempertahankan kehidupan yang kekal itu. Amin. Kita bertanding dengan mata yang tujuannya adalah panggilan surgawi, menjadi sama serupa seperti Kristus. Nah, ini pesan Tuhan bagi setiap kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita latih iman kita, kerohanian kita, sehingga kita memiliki mental seorang pemenang, menjadi seorang pemenang di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati ya Allah setiap orang yang percaya, yang mendengarkan program ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.